lebih cinta daripada apapun. Dia berani mengumpulkan dengan ikhlas karena berharap mendapatkan ridho dari Allah dan mengharapkan syafaat dari aku nanti di akhirat. Sehingga Allah menjamin ini fulan bin fulan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Kira-kira mau nggak kayak gitu, Pak? Mau nggak? Kenapa saya katakan seperti itu? Maaf ya, saya aja dah amal saya kurang. Sholat kadang-kadang sedekah, kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada bingung. Bener nggak? Katanya senyum itu sodako, nggak punya duit ribet senyum juga. Bener nggak? Nah, sholat kita jarang, sholat saya jarang, sedekah saya jarang, nolong orang jarang. Berharap kita minimal satu, mengucapkan sering mencintai Allah, sering mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Malam ini kita dikumpulin ini atas qadratullah, biiznillah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sahibul bait ngundang, ngasih tahu, ngumumin, tapi ada aja musibah, ada aja barengan, ada aja uzurnya. Tapi alhamdulillah yang malam ini datang atas perintah Allah dan izin dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Ini 40 hari dasar hadisnya pada dalam kitab Al-Hawil Lil Fatawi juz 2, yaitu halaman 198. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, doa dan sedekah untuk mayit ketika setelah dikuburkan sampai hari ketiga, maka pahalanya tidak terputus. Dari hari ketiga sampai hari ketujuh, maka tidak terputus. 7 sampai ke 25. Nah, kalau dalam hadis ini 25, nggak ada 14 hari. 7 sampai 25 tidak terputus. 25 sampai 40 tidak terputus pahala kebaikannya. Ini Sohibul Bait ngumpulin kita nih dari hari ketiga, malam ketiga, dari hari takziah pertama, hari ketiga, terus selanjutnya sampai 40. Pahalanya tidak terputus, terus mengalir kepada almarhum. Salah satunya apa? Ampunan dari Allah Subhanahu. Dari 100 tidak terputus sampai ketemu setahun. Kalau kata orang kita haul. Sering kan kita mah orang kampung kayak orang kota kayak kita sering ngadain haul. Haul itu bahasa singkatnya mengulang. Mengulang atau mengenang. Kita ingat memori. Oh, bapak kita dulu sejarahnya begini, dikumpulin sanak famili, dikumpulin sahabat-sahabatnya, suruh ngomong sebentaran biar tahu, bukan riwayat yang lama. Dapat setahun, Nabi meneruskan dalam hadis ini sampai 1000 hari, bukan 1000 tahun. Dalam sampai 1000 hari, pahalanya tidak terputus, terus mengalir. Nah, insya Allah Sahibul Bait ini memiliki almarhum memiliki anak yang soleh dan soleha. Terus dia ngumpulin, bukan hanya berhenti sampai 40 hari, tapi dia terus ngumpulin sampai 100 hari, setahun, haul, dan lain sebagainya. Lantaran apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar pahalanya, cucuran rahmat dari Allahnya sampai kepada almarhum. Soalnya doa kita mah doa tepok. Tapi kalau ngumpulin orang banyak, insya Allah kalau dalam perkumpulan kita ada 40 orang, maka sama saja dalam satu doa wali. Maksudnya apa? Doanya pasti ijabah. Singkatnya begitu. Nah, doa dan sedekah kata Nabi Muhammad SAW, kita tahlil, zikir, tahmid. Sedekah nih, ada semangka, ada jeruk dan lain sebagainya. Ini sedekahan namanya, kalau kata orang kampung ini sedekahan. Sahibul Bait keluarin biar dimakan. Makan maksudnya apa? Kita doain pahalanya untuk almarhum yang telah mendahului kita. Ini sampai orang Nabi yang ngomong. Coba kalau ada orang yang bilang, oh bid'ah, jangan usah ngomong bid'ah lah, ribet. Emang orang begitu kalau kita balas pakai hadis, dia balas pakai hadis lagi. Karena dia tidak berpegang teguhnya dengan ijma dan qiyas. Kalau kita ada 4 dasar kalau kita ingin menjadi mukmin dan muslimin yang baik. Pertama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran diterjemahkan oleh hadis, hadis diterjemahkan oleh ijma
Ijma diterjemahkan oleh kias. Contoh, saya punya engkong. Yang tahu riwayat engkong saya bapak saya. Bapak saya mah tuaan. Saya waktu beliau meninggal saya masih muda. Kira-kira yang saya tanya siapa? Kalau nggak abang, mamang. Bener nggak? Bener nggak? Coba kalau saya nanya langsung ke bapak saya, bapak sudah mati. Mbak, belum ngomong gimana? Kira-kira logika nyampe apa kagak? Kagak. Berarti kita nanya yang deket dulu. Apa abang kita, bang dulu. Engkong bagaimana sih? Begini. Itu kata bapak. Oh gitu? Iya. Kalau bapak gimana? Begini. Itu kan apa? Kata bapak langsung. Ini namanya sahih. Sambung menyambung. Lah ini mah kagak. Kita pengen tahu Nabi sholatnya bagaimana, kita dengerin, kita baca hadis. Hadis kalau secara otak kita nggak bakal nyampe, Pak. Nggak bakal nyampe. Kalau kita dalam satu hadis kita mempelajari, waduh, kalau kita nggak nanya guru kira-kira rengat pala. Bener nggak? Makanya kita nanya guru-guru, nih guru-guru kita banyak orang tua kita nanya, ini maksudnya apa? Kita boleh aja dengerin Ustadz Abdul Somad di YouTube, Ustadz Adi Hidayat di YouTube dan lain sebagainya. Kita boleh, tetapi lebih baiknya kita bertanya kembali dengan guru kita yang sering kita jumpai, biar enggak kepleset. Doa nih, doa zikir. Tahlilan lah kalau kata kita mah tahlilan. Kalau tahlilan bagaimana? Yang kita tahu la ilaha illallah. Orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, istiqomah mengucapkan la ilaha illallah, maka diberikan umur panjang. Tapi digandeng dengan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satunya la ilaha illallah. Salah satunya lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah panjang umur. Ada lagi saya dapat dari emaknya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau ngomong, tapi bukan beliau yang ngomong ke saya, anaknya, berarti cucunya nenek itu. Anaknya Kiai Haji Zainuddin MZ ngomong, umurnya itu 130 kalau salah meninggalnya. Saya tanya, kenapa bisa umurnya sampai 130 masih hidup? Dia mendawamkan, melazimkan, yaitu sifat wajib bagi Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa. Ini sampai kelar. Terus tiap hari sehingga umurnya sampai 100 lebih. Nah, kalau saya dapat mau awet muda bagaimana? Ada lagi zikiran luar biasa memang. Mau awet muda gampang. Tapi rata-rata yang nerima awet tua. Bener nggak? Wah saya hati-hati umurnya 60. Saya start saya pengen awet muda. Lebih bingung saya jawabnya juga. Paling cuma satu, udah wudhu aja. Wudhu kan nyuciin banyak, bersihin. Bagaimana awet muda? Baca Asmaul Husna. Ini dari mana dawamnya, lazimnya, nasabnya, ilmunya? Yaitu dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengiyazakan kepada orang tua saya, Abu Kiai Haji Zainuddin Abu Kiai Haji Abu Bakar Jamal. Beliau mengiyazakan lagi kepada guru saya, yaitu Abu Kiai Haji Tobroni. Lalu mengiyazakan kepada saya. Kalau kita lazimkan mendawamkan Asmaul Husna, insya Allah awet muda katanya. Makanya saya emang dawaman di pesantren itu habis sholat baca Asmaul Husna, alhamdulillah. Orang sering nanya, kok awet muda? Mending awet muda betul lah. Bener nggak? Nah, bagaimanapun zikirnya nggak ada yang bid'ah, tahlil nggak ada bid'ah. Kalau ada yang bid'ah nggak usah dilawan pakai hadis, dalil nggak usah, jedotin aja palanya. Karena percuma kalau kita lawan dengan hadis, pasti dia ngeluarin hadis lagi. Sedangkan hadis dia belajar langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia baca hadisnya. Sedangkan kita mempelajari sesuatu dari guru ke guru sehingga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sambung menyambung. Semua ketika kita mati ini, kita nggak bakalan tahu ada sebuah riwayat, ada seorang meninggal dunia. Ketika dia ngajiin atau ditangisin, sampai dimandiin, sampai dikuburin, dia nggak menyangka kalau dirinya meninggal. Dia nggak menyangka dirinya meninggal. Setelah itu dia dikuburin, disolatin terus dikuburin. Dia belum menyangka dirinya meninggal. Semuanya memang dalam riwayat kita nanti kalau meninggal begitu katanya. Kita nggak nyangka kalau kita sudah meninggal. Kita lihat keluarga kita pada nangis. Kok pada nangis? Keder sendiri kita.
Makanya ada apa? Kalau bayi ketika dia nangis, kita yang senyum, kita yang gila, kita yang tawa. Kalau orang meninggal terbalik, orang yang ditinggalkan dia yang nangis, orang yang meninggal dunia atau orang yang duluan dia tersenyum. Kenapa? Tadi dia nggak tahu kalau dia sudah meninggal. Setelah itu dikuburkan. Setelah dikuburkan dia baru menyadari. Dia pegang rapak repek. Lah, baju saya mana ini? Terus celana saya mana ini? Pas dilihat di raba depan, wah apa ini? Kok bau tanah, bau lumpur? Ternyata dia baru sadar bahwa dia telah meninggal dunia. Ajalnya sudah dekat, ajalnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia bingung. Bingung apa? Nanti kan ada malaikat datang tuh. Dia teriak, orang tuanya dipanggilin, ngkongnya, neneknya dipanggilin, saudaranya dipanggilin, gurunya dipanggilin. Sampai maaf kalau dia kurang ibadah, dia nggak pernah nyebut Allah, dia sempat nyebut Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Karena kalau amal kita baik, ada dua malaikat berupanya baik, cakep. Kalau amal kita buruk, berupanya buruk. Tapi subhanallah, kalau kita melazimkan Al-Quran seperti yang tadi dibacakan oleh guru kita Ustaz Kabil Kiraman, itu ketika nanti kita dikafani, sebelum dikafanin beliau, Al-Quran berwujud manusia, bukan dilihatnya seperti manusia, pokoknya berbentuknya manusia, dia adanya di kepala kita. Putih ganteng, kalau cowok ganteng, putih bersih, bersinar. Dia ada di atas kepala kita. Ketika kita dikafanin, dia di antara kapan dan dada kita. Dia berdiri sampai nanti di liang lahat, dia masih ada. Sampai malaikat Munkar dan Nakir dia datang, dia masih ada. Sebelum Munkar Nakir bertanya, dia bilang, wahai malaikat Munkar Nakir, ini kekasihku. Dia dulu sering membaca aku, menyebut aku ketika suaranya keras dan suaranya lembut. Sering manggil saya, sehingga saya tidak mau meninggalkan dia. Maka saya akan menemankan dia sehingga Allah memberikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran. Mudah-mudahan kita salah satunya termasuk orang yang mendawamkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penolong kita. Dan salah satunya penolong yang paling pasti bakal memberikan keselamatan kepada kita, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad setelah Al-Quran. Pasti kita kalau mendawamkan Al-Quran, nanti Al-Quran bakalan menolong kita. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah, yaitu Ummul Quran. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang sudah meninggalkan kita, bil khusus kepada almarhum yang telah mendahului kita, segala salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sanak famili saudaranya diberikan kesabaran, keikhlasan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita pun dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di antara kita banyak yang memiliki hutang, mudah-mudahan pulang dari sini Allah bantu untuk membayar hutang-hutang kita dari berbagai macam caranya Allah, dari berbagai macam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat tulus ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Biar ikhlas, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semangat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Apabila ada kata-kata yang salah dan keliru, itu pasti datang dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.